Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gue mau bikin morning car vlog, kecil-kecilan. Soalnya gue kalau nganterin bini gue dari kantor ke arah pulang nih. Sekarang nggak pakai tol ya, biar ngirit ya. Gila tolnya main bos. Itu gue suka kepikiran hal-hal yang sebenarnya random sih di kepala gue, tapi somehow masih relate lah dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, di morning car vlog pertama yang mau gue bahas di sini yaitu kidulting atau kidult, ya kan? Kidult, kidult, kid tambah adult. Ini sebenarnya istilahnya udah pernah ditulis ya, udah pernah dipublikasikan di media-media asing gitu ya. Itu sebenarnya kayak fenomena orang-orang dewasa yang udah punya penghasilan sendiri, udah punya uang sendiri, kemudian dia memenuhi ya inner child mereka gitu untuk beli mainan gitu. Jadi ya mereka pada dasarnya udah nggak ada yang larang ya kan, mereka mau beli apapun, atau mungkin lu atau kita mau beli apapun, pada dasarnya nggak ada yang larang gitu kan. Nah, dalam hal ini kita fokus ke beli mainan. Itu sebenarnya juga hal yang terjadi sama gua sih gitu loh. Gua mulai beli mainan itu semenjak kenal Tamiya Street Mini 4WD. Kalau di gua sendiri kisahnya itu, gua tuh main Tamiya itu kan dari 2011 ya, dari awal-awal kuliah pokoknya 2010 2011 gitu. Gua main Tamiya tuh di Blok M Square lantai 3A. Dulu masih toko mini4wd.com atau mini 4wd corner gitu namanya, gue lupa deh. Kalau nggak salah mini 4wd corner. Mainnya di Blok M Square lantai 3A. Itu gue masih inget banget itu. Dan beli Tamiyanya itu beli parts mini, bukan Tamiya ya, tapi mini 4WD. Karena kalau Tamiya itu mereknya ya kan, merek mainannya Tamiya. Tapi produknya ada mini 4WD, model kit, ada educational toys, tapi kita fokus ke Tamiya yang mini 4WD. Nah, gue beli box mini 4WD nya itu di BSD zaman dulu, namanya PD Daising Toys, sekarang jadi Geraha Tamiya gitu. Dulu gue beli situ karena masih agak lebih murah deh. Itu waktu itu belum zaman tuh, gue belum zaman tuh beli Tokopedia gitu, belum zaman beli di marketplace tuh belum zaman buat gue sendiri ya, karena kampus gue dulu di Gading Serpong. Jadi gue kalau beli hal-hal yang berhubungan dengan mini 4WD di sekitar situ gitu. Nah, terus kenal olahraga street mini 4WD tuh yang main Tamiya sambil digiring-giring gitu ya. Main Tamiya sambil lari itu di 2018 Mei 2018 tuh. Itu gue mulai kidulting gitu. Jadi 2018 lah, taruhlah gue mulai kidulting. Jadi dari mini 4WD tuh kan kenal orang-orang. Nah, orang-orang tersebut itu yang mempengaruhi gue untuk beli mainan-mainan lain selain mini 4WD gitu loh. Akhirnya gue beli hampir semua mainan tahun 90-an. Jadi mainan tahun 90-an, 2000-an itu hampir gue beli semua. Crash Gear. Nah, ada yang tahu nggak Crash Gear? Gue yakin kalau tahu berarti lu minimal udah punya anak satu minimal. Itu mainan tahun 2002. Kalau sekarang berarti umurnya udah 23 tahun ya. Sekarang 2025 ya. Itu mainan kurang lebih umurnya udah 23 tahun. Kalau lu tumbuh di era nonton kartun di Indosiar jam 9 pagi, udah pantengin Indosiar jam 9 pagi tahun 2000-an buat nungguin Crash Gear, kita seumuran. Lu tua. Itu gue beli Crash Gear. Sekarang pun gue masih main Crash Gear. Itu gue udah jual beli 3 kali tuh kira-kira tuh. Gue jual semua, gue beli lagi. Gue jual semua, gue beli lagi.
udah gue jual semua nih, sekarang gue beli lagi. Jadi udah 3 kali tuh gue mengalami siklus jual beli crash gear. Paling menurut gue seru sih, main crash gear itu seru. Terus Beyblade Bakuten. Ada yang tahu nggak Beyblade Bakuten? Beyblade kan ditarik ya, tapi ya tarik lah, masa pakai baterai. Beyblade kan pakai baterai, kalau crash gear pakai baterai. Beyblade Bakuten yang masih plastik tuh, plastik gen kalau orang barat ngomongnya plastik gen. Itu gue beli. Terus sekarang gue ada Beyblade Burst, ada Beyblade Metal Fight, ada apa lagi ya Beyblade ya, Burst, Metal Fight, kayaknya itu sih yang ada sisanya. Terus gue beli juga Bidamen. Nah, ada yang tahu nggak tuh Bidamen tuh? Jadi ini mainan dari Takara Tomy, lain mainan dari Takara Tomy. Tadi Beyblade juga dari Takara Tomy. Kalau Crash Gear dari Bandai, yang bikin Gundam tuh Bandai. Nah, si Takara Tomy ini mainannya Bidamen. Bidamen itu jadi dia bentuknya kayak orang-orangan, kayak robot gitu, tapi bisa nembakin gundu, bisa nembakin kelereng gitu kan. Sampai sekarang gue juga masih main. Keempat serinya, Super Bidamen, Crash Bidamen, Battle Bidamen, Crossfight Bidamen, gue punya semua. Tapi nggak banyak. Tapi semua ini punya gitu. Dan itu juga udah gue jual beli. Itu sekitar kalau itu siklusnya 2 kali gue jual beli Bidamen itu 2 kali. Karena menurut gue Bidamen dan Crash Gear itu adalah selingan dari bermain Tamiya Mini 4WD, baik di track maupun di street, yang paling seru. Selingan yang paling seru tuh dua itu tuh, Crash Gear sama Bidamen tuh. Nah, yaitu Kidulting tuh akhirnya juga dipengaruhi oleh dimana komunitas lu berada gitu. Komunitas gua kan komunitas street, orang-orangnya yang paham mengenai mainan juga. Ya udah, akhirnya karena gue kenal sama si orang ini, karena di komunitas, karena kita satu komunitas ya kan. Terus dia cerita tuh, lu main ini juga, gue juga main ini nih, main Bidamen, main Crash Gear, main apapun, main Beyblade gitu. Akhirnya gue beli karena pengen bermain mainan-mainan tersebut seproper mungkin gitu loh. Dan memang kalau dimainkan secara proper itu serunya minta ampun bos, seru banget gitu loh. Dan cenderung lebih ke, bukan ke ketagihan, tapi ya pengen main lagi, ketagihan kalau pengen main lagi ya, ketagihan sih, pengen main lagi, seru banget gitu loh. Main Bidamen juga seru, main Beyblade juga seru, main Crash Gear juga seru karena ditabrak-tabrakin kan gitu. Kidulting itu juga dipengaruhi sama sosial komunitas juga sih sebenarnya sih. Bukan hanya penghasilan sendiri, itu salah satu faktor, tapi yang paling kuat menurut gue itu adalah di komunitas lu berada gitu loh. Sekeliling lu ini tuh lu ngapain gitu. Kalau misalnya sekeliling lu ini ya hobinya mainan, nanti lu akan terpengaruh juga akan hobi mainan juga. Dan ya alhamdulillah di satu sisi Kidulting ini kita juga bisa jadi latihan jual beli mainan gitu kan. Jual beli mainan itu jadi pilot project gue sendiri pada dasarnya, untuk belajar mempelajari pasar mainan yang lagi happening gitu kan. Bukan lagi happening, mempelajari pasar mainan untuk Beyblade, Crash Gear, dan Bidamen dan Mini 4WD itu sekarang kayak apa gitu, mereka sukanya kayak apa. Yang kedua, jadi belajar tahu, bayar ini tuh kalau misalnya menghadapi mainan, pengen beli mainan tahun 90-an ini kayak gimana sih gitu. Ini nggak usah ngomongin bayar ya, karena kadang-kadang mereka ada yang ngerti, kadang-kadang mereka ada yang enggak. Itu satu video lagi tuh, panjang tuh, boleh tuh diomongin bentar. Kemudian yang ketiga, lu jadi tahu gitu loh bahwa sebenarnya di skenanya mainan tahun 90-an ini tetap aja ada dramanya, karena lagi-lagi kidult ya kan, orang dewasa tapi karena suka mainan dan mulai ingin
memuaskan hasrat inner child mereka. Jadi ada aja tuh apa sih istilahnya tuh, kelakuan anak-anak yang terbawa di skena ini gitu, yang mestinya enggak. Kayak misalnya contoh kecil, dia punya mainan A gitu kan, terus dia jual lebih tinggi daripada harganya dia, price polish gitu. Sebenarnya nggak perlu ya orang itu, barang-barang dia mau jual berapa kek, mau jual lebih mahal, mau jual lebih murah, nggak ada masalah gitu. Terus ada aja sih dramanya, gue perhatiin tiap hari. Belum yang ini belum ngomongin lelang, ini belum ngomongin apa namanya, komunitas-komunitasnya gitu, ini belum ngomongin. Ini baru fokus ke kidultnya aja nih, orang-orang yang ingin memuaskan rasa anak kecil di dalam diri mereka yang dulu tidak sempat dipuaskan gitu kan. Mungkin dulu waktu kecil, gua sih ini gue berbicara dari pengalaman gue pribadi. Dulu gue waktu kecil itu bukan tipe anak yang suka dimanjain dengan mainan-mainan gitu loh. Walaupun yes, mainan gue banyak, tapi most of them are not cool toys gitu. Cool toys adalah mainan-mainan yang lo beli di Toys R Us. Nah itu dia tuh, Toys R Us tuh. Buset. Itu toko mainan yang dari dulu sih nggak pernah gue masukin. Gue nggak pernah masuk ke Toys R Us Pondok Indah tuh, gitu kan. Gue yakin lu yang nonton pasti pernah masuk sekali minimal ke Toys R Us Pondok Indah. Gue nggak pernah, sama sekali gue nggak pernah. Dari pertama kali buka sampai tutup gue nggak pernah. Gue masuknya ke Kids Station zaman dulu di PM 1. Enggak, dulu Pondok Indah Mall 51 kan. Nah terus PM Street Gallery itu tadinya kan Kids Station ya kan. Lu anak-anak yang tahu, yang hidup yang besar tumbuh di tahun 2000-an awal gitu, PM Street Gallery itu tadinya kan Kids Station. Sebelum Kids Station itu ada Ripley's Believe It or Not. Anjir, gue tua banget ya, ketahuan banget umur gue nih. Nah gue masuk tuh ke Kids Station tuh sama temen gue. Pernah gue masuk tuh, itu juga sama temen gue, nggak pernah sama orang tua gue, karena orang tua gue takut anaknya beli mainan gitu loh. Karena mereka tahu ini anak ini kalau beli mainan, ini anak ini kalau ngeliat mainan itu matanya langsung cerah gitu loh. Setelah Kids Station itu nggak ada, dulu kan di PIM itu ada 2 toko mainan ya. Ada Kids Station yang di luar itu, yang di Street Gallery itu, ada di Toy City gitu kan. Nah gue inget banget itu zaman itu Toy City di PIM 1 itu menjual Mini 4WD dan menjual Crash Gear juga gitu loh. Gue nggak pernah beli mainan di Pondok Indah Mall, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Jadi mainan yang gue dapat itu dari saudara gitu kan. Gue inget banget pernah dikasih mainan Tamiya Mini 4WD Victory Magnum. Asli Tamiya Victory Magnum, tapi karena gue waktu itu masih kecil banget, masih umur kayak SD kelas 4 lah ya gitu ya, gue belum bisa ngerakit ya, jadi gue dirakitin gitu. Jadi dirakitin tapi nggak bisa jalan. Gue nggak tahu kenapa. Fenomena kidult ini sebenarnya bagus sih untuk memicu roda perekonomian industri mainan ya sebenarnya. Bahkan Lego pun ada, Lego ya kan, Lego Bricks itu dia mulai shifting ke salah satu produknya, itu beberapa line produknya dia yang fokus ke kidult gitu loh. Jadi misalnya kayak ya lu tau lah beberapa barangnya dia, yang si Transformers ya kan, si lini Transformers, kemudian lini apalagi itu ya, banyak sih, Star Wars, Millennium Falcon itu banyak banget. Terus McLaren MP4 Senna, terus William Senna Jill Mansell gitu-gitu kan. Itu bukan buat bocil, itu bocil nggak bisa ngerakit gituan. Kalaupun bocil beli pasti dia ditemenin sama orang tuanya untuk rakit. Tapi yang beli siapa? Yang beli orang tuanya gitu. Orang tua juga demen mainan, orang tua juga demen
Lego dan pengen anaknya juga suka Lego gitu. Ya, kidot itu tadi nggak hanya ini lagi-lagi nih. Kemudian oke, mungkin kidulting itu salah satunya adalah untuk memenuhi inner child mereka gitu kan. Tapi di satu sisi juga bagi mereka yang udah punya anak, mereka pengen memperkenalkan suatu mainan ke anak mereka gitu loh. Apapun itulah, yang Bidamen, yang Crash Gear, yang Beyblade juga gitu kan. Dan terbukti ya dengan memperkenalkan mainan kepada anak tuh, juara 2 Beyblade X World Champion itu bocil gitu, namanya Balia. Congrats sekali lagi untuk Balia. Aku nggak tahu kamu, tapi you are great. Kamu udah bisa mewakili Indonesia dan juara 2 di Beyblade X World Champion loh. World Champion, bukan turni gathering, bukan, World Champion bos. Itu keren banget sih. Itu salah satu mengenalkan pendidikan, mengenalkan mainan kepada anak yang di jalan yang baik gitu kan. Kalau diimplementasikan dengan baik ya juara gitu. Kayaknya udah kepanjangan nih videonya ya. Paling itu aja sih yang random thoughts yang gue pengen bahas hari ini gitu. Mungkin ada yang seumuran dengan gue, lu semua mungkin ada yang seumuran dengan gue. Boleh lah, share lah, ketik aja di komen ya kan. Apa aja sih kidulting yang sudah lu lakukan, pernah lu lakukan ya kan, sudah lu lakukan, pernah lu lakukan, atau yang sedang lu lakukan gitu loh. Lu lagi suka apa nih dengan barang-barang kidult nih gitu. Dan gue ingetin lagi ya, barang-barang kidult bukan cuma mainan loh. Ada collectibles ya kan, ada barang-barang dari movies misalnya gitu loh. Apalagi ya, yang mainan itu salah satu yang paling ini sih, yang paling erat kaitannya dengan kidulting gitu sih. Udah paling segitu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Morning Car Vlog berikutnya. Thank you.